Hai, selamat malam, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Untuk tema kali ini aku akan membacakan kenapa dia sangat menginginkan kamu. Jadi semacam kayak ada obsesi, dia semakin ingin kamu. Kenapa gitu ya? Kita akan ambil di sini beberapa. Kenapa dia menginginkan kamu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, 9, 10. Ini kartunya teman-teman, ada 5 pasang, 10 kartu aku buka. Oh ya, aku mau informasi bahwa Li Aura sudah bisa dipesan di website Toko Talk ya. Nanti di deskripsi saya akan cantumkan untuk link pembeliannya. Kalian bayar di sana, dan ini sama seperti kalian belanja di website aja, di e-commerce, Tokopedia dan lain-lain ya. Oke, kita akan lihat di sini mengapa dia begitu suka dan sayang sama kamu. Serta kenapa dia makin menginginkan diri kamu. Oke, kita akan ambil dan lihat kenapa itu bisa terjadi. Di sini aku boleh tahu ya, apakah kalian di sini sudah menikah atau salah satu sudah menikah atau sudah menikah tapi satunya selesai ya? Karena di sini aku melihat dia tahu dan mengetahui bahwa mungkin kamu tuh baru patah hati. Mungkin di sini ada yang gagal tunangan, gagal menikah, dan dia melihat kamu tuh sangat patah hati dengan namanya lawan jenis ya, dengan namanya pasangan. Kamu tuh kosong. Karena kamu banyak, atau dia melihat pernikahan kamu atau kamu dengan pacar kamu tidak bahagia. Jadi dia menganggap bahwa orang yang pantas dengan kamu adalah dia, gitu loh ya. Dikala kalian sudah sama-sama punya pasangan, mungkin kalian dipertemukan kembali, entah karena keinginan dia yang mencari kamu atau memang kebetulan begitu saja. Aku ngelihatnya sih ya, karena di sini ada everlasting. Mungkin sebelumnya orang ini pernah ada janji sama dirinya bahwa dia akan cari kamu. Tapi carinya itu, atau dia sempat cari kamu tapi nggak ketemu dan baru ketemu gitu loh. Setelah sekian berpuluh-puluh lama, akhirnya oh ini loh yang aku cari. Gitu. Mungkin belasan tahun, puluhan tahun. Dan dikala kalian sudah punya pasangan masing-masing atau kamu baru berpisah, karena ada yang heartbroken di sini. Salah satunya ada heartbroken, mungkin kayak feeling sendirian ya, sedih, berduka, baru putus dan kamu ketemu sama orang ini. Jadi ada persatuan ya, ada soul connection yang aku lihat ini begitu kuat. Nah, ini dia yang aku bilang, kenapa aku bilang mungkin kalian itu sudah pernah ketemu dulu, tapi mungkin kamu nggak ngeh. Ketika kamu nggak ngeh, ternyata dia tuh ada sebetulnya, cuman kayak kamunya nggak ngeh pada waktu itu kalau dia suka sama kamu, atau dia mungkin ada perhatian sama kamu. Dan selama itu mungkin dia mencari cara atau berstrategi ya
untuk mengimplementasikan bahwa memang kamu tuh bisa diwujudkan gitu loh, hubungan dengan kamu tuh bisa diwujudkan. Aku bisa lihat sih, sekalipun dia jauh, sekalipun kalian mungkin kayak pasif gitu loh, nggak aktif di sosial media atau gimana, tapi kayaknya dia tuh kayak buka-buka, scrolling down kamu punya kamu punya story dan lain-lain, dia lihat ke bawah, diliatin satu-satu ya. Kemudian di sini aku ngelihatnya, ketika dia sudah mempelajari, mungkin kamu kan pernah kayak tulis story tuh di apa ya, atau posting lagu, atau kayak cerita-cerita update apalah, dia tuh kayak memperhatikan gitu loh, atau kamu lebih sering buka masukin story gitu ya, jadi dianya kayak nyatetin gitu, oh mungkin kamu di sini sukanya ini, kamu suka spaghetti, mungkin dia ngeliat juga tuh, terus kamu sukanya hobinya apa, jadi dia kayak siap-siap gitu, oh ya mungkin dia sukanya ke restoran ini, dicatat. Jadi dia seakan-akan kayak soul connection sama kamu. Begitu kamu tahu loh, kamu kok tahu nih aku begini. Dari makanan yang kamu suka, filmnya apa yang kamu suka, terus topik pembicaraan kamu, kamu tuh tertariknya dalam apa, mungkin gosip, hiburan atau apa. Di sini dia tuh udah siap-siap tahu kamu semuanya gitu. Jadi begitu ketemu, ya dia nyambung sama kamu, jadi bisa diandelin gitu. Orang ini udah kayak melajarin kamu udah lama sih gitu ya. Kemudian aku melihat di sini memang cintanya itu bertumbuh, teman-teman. Walaupun kadang-kadang kamu kerap ngomong menyakitkan sama dia. Ya mungkin ada penolakan, mungkin kadang-kadang kamu ngomongnya pedes gitu, tapi dia merasa kayak udah nerima aja lah, nggak apa-apa gitu, daripada kayak makin ribut ya kan, makin tidak terkendali. Jadi dia nggak mau marah, dia nggak mau benci sama kamu, tapi di sini dia nahan gitu loh. Kenapa? Karena ketemu sama kamu tuh kayaknya susah banget, kayak ada tantangannya gitu. Entah semesta yang memberikan tantangan, kamu di mana dia di mana, atau memang kalian tuh setelah sekian lama baru ketemu lagi, dan ini adalah kesempatan yang nggak disia-siakan bagi dia untuk bisa dekat sama kamu ya. Orang ini cenderung tidak menunjukkan perasaan yang sebenarnya sama kamu, tetapi sebenar-benarnya dia takut sebetulnya tuh kayak terlalu cerewet, terlalu pengen tahu, takut salah ngomong, makanya dia tuh lebih banyak diem, kesannya kayak nggak peduli, tapi sebetulnya dia tuh bilang di dalam hatinya bahwa memang kamu tuh emang yang cocok sama aku. Udah diperawakan, fisik, semua, cara bicara halus gitu, suaranya tuh enak mungkin, terus ya kamu adalah orang yang dia pengen menikmati waktu bersama gitu. Karena ketika kalian bicara tuh bukan pikiran yang jorok gitu loh, tapi memang kayak healthy communication yang benar-benar terbuka dan saling nyambung. Jadi dia punya kayak sparring partner yang ternyata di dia ini aku bisa mendapatkan satu pencerahan gitu ya. Kamu itu ngebuat hidup dia yang tadinya susah untuk
susah untuk tenang, kamu membuat dia itu kayak hidupnya tuh, tidurnya tuh enak dan nyaman gitu loh. Dia merasakan cinta kamu, karena kamu tuh frekuensinya naik dibandingin dia. Jadi ketika kamu bertemu dengan seseorang yang low frekuensi, dan sebetulnya kamu juga kadang-kadang bisa low, tapi kayak ngeremnya itu bagus gitu loh, ngerem sikapnya tuh kamu bagus. Walau kadang-kadang kamu itu mengerikan. Kalau udah ada maunya, dan ini kamu bisa marah-marah sendiri. Di sini aku melihatnya dia tuh merasa tenang gitu loh. Aku kayak nggak mau lepas komunikasi dari kamu deh, karena ini yang aku dapat. Aku nggak mau lepas dari kamu lagi, udah intinya gitu. Jadi hubungan kalian di sini adalah sesuatu pertemuan kembali, aku lihat ya, karena ada koneksi jiwa dan energi. Dan dia di sini tuh punya janji sendiri bahwa ya kalau ketemu lagi sama kamu, ya berarti udah ngejawab doa. Apapun kondisinya, maksudnya gini, teman-teman, kita nggak bisa berpikir bahwa orang ini harus jadi sama kamu, ya, pertama itu. Tetapi orang ini mungkin berguna untuk hidup kamu, mungkin semacam energi, semacam memberikan semangat. Kadang-kadang dia nggak perlu berbuat apa-apa, tapi ngebuat dia ada sama kamu tuh kamu udah tenang gitu, ya kan? Sebenarnya orang ini tuh pengen di dekat kamu. Aku lihatnya seperti itu. Karena memang kamu adalah orang yang dia inginkan tuh sejak dari zaman bahala, udah lama. Karena ada pertemuan kembali ya, aku nggak bisa bilang di sini kalian itu orang baru. Ya mungkin ketemunya baru, tapi taunya mungkin udah dari dulu, udah minimal tahu lah. Tapi baru bisa bicara gitu sekarang. Kita lihat lagi di sini. Kan benar kan, pertemuan kembali, union. Aku afirmasi ya, ada pertemuan kembali, union. Dia tuh heartbroken, ngeri gak sih? Union, heartbroken. Jadi yang aku bisa bilang adalah dari kartu tarot ini, dulu dia tuh punya perhatian sama kamu, teman-teman, ya, punya perhatian sama kamu, dan mungkin dia berpikir di sini bahwa kamu ketemu sama orang yang nggak tepat. Makanya sekarang kondisi cinta kamu mungkin yang menonton ini sedang hancur. Di sini ada kartu strategi dan ada kartu kestabilan ya, teman-teman. Di sini kalau aku bilang ya, dia mencari tahu tentang kamu itu adalah untuk kesetaraan. Karena ada 4 pilar di sini. Berarti harusnya sudah solid gitu loh, bisa stay lebih lama gitu ya. Yang penting dia mau bersinergi dengan kamu. Aku ngeliatnya di sini. Ada kartu Five of Wands. Five of Wands itu mengindikasikan bahwa banyak sekali sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang dia melontarkan sama kamu, tapi mungkin yang keluarnya cuma sedikit. Dia tuh juga tidak menunjukkan siapa jati diri dia, bahwa dia tuh sebetulnya tuh seribet itu loh. Kelihatannya tenang, kelihatannya oke, tapi ketemu kamu tuh kayaknya gimana ya, deg-degan gitu. Serba kayak kamu harus gini, kayak ribet diri sendiri gitu. Gimana sih? Persiapannya banyak. Aku bisa bilang sosok ini ada mindernya, tetapi dia itu bersikapnya bagus. Dia tuh bisa menunjukkan sikap tenang di depan orang, walaupun hatinya di sini yang kayak, aku harus gimana ya? Kok keringat dingin ya? Kalau mungkin kamu bisa dengar kata hatinya sih enak gitu. Nah, ketika kamu di sini, mungkin dia tahu kamu tuh orangnya kadang-kadang kalau ngomong suka sakit ya, suka menyakitkan. Kamu mungkin menuduh dia macam-macam. Tapi di sini dia tuh kayak masih ada kesabaran buat kamu. Bahkan dia nggak mau ngebales kamu marah-marah juga. Mungkin sebentar ngebalesnya, habis itu udah ya, daripada berantem.
di sini kamu tahu nggak sih teman-teman, dia tuh niatannya sebetulnya adalah ingin satu hubungan relasi. Kamu tuh yang benar-benar bisa tahu perasaan dia yang solid seperti apa, perhatiannya untuk dia, curahan semua emosi kamu, perasaannya itu kalau bisa ke dia. Dia bilangnya gitu. Tetapi dia menyadari di sini bahwa kan memang kamu tuh sibuk ya. Kamu adalah orang sibuk. Kadang tuh dia bilang apakah ini tuh kayak harapan yang kayak pepesan kosong gitu loh. Aku ngelihatnya. Ada keinginan dari dia yang mungkin tidak diutarakan sama kamu bahwa ya, aku ingin sekali sebetulnya bisa menikah dengan kamu, bisa bersama, bisa minimal kita bahagia berdua lah. Kalau aku punya anak, kamu punya anak, ya udah kita satukan aja hidup kita gitu. Ingin sesuatu yang solid. Aku ngeliat dia tuh real ya, ingin sesuatu yang real di sini. Jadi nggak pengen ada apa ya, dia tuh nggak mau nyerahin kamu ke orang lain gitu, nggak rela kalau kamu jadi sama yang lain. Dia tuh lebih banyak menghindar. Mungkin kesannya pasif ya teman-teman, tapi itu adalah cara yang paling baik supaya kayak ya udah dia terima aja. Kamu mau ngomong apa juga tentang dia ya terserah, dia bilang gitu. Dia nggak akan berusaha mencoba untuk meyakinkan kamu, tapi dilihat aja, dia bilang gitu. Aku nggak tahu ya, ada orang yang cinta kamu sebegini banget. Aku pengen tahu sih kalau seandainya kamu tidak merespon dia, apa sih yang dipikirin? Wah, ini kartunya afirmasi banget ya teman-teman. Seseorang di sini akan merasakan hancur sekali, hancur banget. Ibaratnya kayak apa yang sudah dia bangun, apa yang dia percaya dan diyakini itu kayak hilang dalam sekejap gitu. Energinya langsung surem. Wow. Kalau kamu tinggalin, kalau kamu gak ngerespon orang ini, dia sakit hati banget. Sedihnya minta ampun. Gak cuma sedih dari fisik ya, pikiran, tapi mungkin pengaruh ke kehidupan sehari-hari. Gak semangat ya, salah langkah. Makanya dia tuh nyaman banget sama kamu. Ibaratnya gini loh teman-teman, dia itu udah berusaha untuk nyaman sama kamu. Walaupun kamu gimana kek, di sini dia nyaman-nyamanin aja. Walau mungkin ya banyak yang ngomong ngapain nih sama dia, orang dia begini begitu nggak jelas. Tapi entahlah, ketidakjelasan kamu di sini itu yang membuat dia mau stay sama kamu. Ada gairah, ada keinginan. Aku bisa bilang ya orang ini tuh punya hati juga lembut sebetulnya. Dia berusaha jujur, kalaupun bohong juga ketahuan sih teman-teman. Kalau bohong pun juga ketahuan. Jadi aku bisa bilang di sini orang ini seperti orang yang kalau aku lihat nyaman, tenang ya. Kemudian ya bisa dibilang walaupun hubungan kalian itu ups and down, tetapi dia melihat kamu itu tetap sebagai raja atau ratu. Dia tahu kondisi kamu itu mungkin nggak bisa namanya diombang-ambing,
karena kamu harus nyaman. Itu sih yang dia tahu. Jadi orang ini lebih senang adalah memang karena ya seperti ku bilang, dia suka sama kamu tuh bukan sembarangan, tapi memang sudah lama. Jadi seakan-akan tanpa harus berkomunikasi pun dia udah merasakan kamu di sini. Oh, sikapnya tuh seperti ini. Dari postingan kamu, dari cara kamu nulis. Oh, dia seperti ini ya. Ibaratnya kamu tuh punya fans di antah berantah. Mungkin kalau dia gila, dia punya satu ruangan yang kalau kamu lihat kayak di film-film, dia punya ruangan yang terobsesi banget sama kamu. Obsession. Dia ngikutin kamu kemana-kemana. Kayak stalker gitu. Dan dia stalkingin kamu di sini. Dia tahu kamu tuh anak manja. Dia tahu kamu tuh harus didengerin. Kamu nggak boleh dikalahin. Tapi ya itu, semakin kamu tidak jelas, itu yang makin buat kamu cinta. Buat dia cinta sama kamu. Kadang-kadang memang apa ya, kalau orang udah cinta itu apapun yang jelek dibilang bagus. Jadi orang ini tuh seperti kayak udah keblinger gitu loh sama kamu. Mungkin karena dia sudah tahu kamu lama ya, tapi belum berani sampai sekarang tuh untuk masuk. Mungkin sudah pernah coba untuk masuk tapi gagal, dan sekarang tuh sebetulnya rasa itu nggak pernah hilang kalau aku lihat di sini. Terus aja pengen ada pertemuan. Terserah kamu sudah nikah atau enggak, dia di sini kayaknya kayak nggak peduli. Yang penting ketemu dulu, ngobrol. Apa yang terjadi ya itu nanti ngomongnya gitu loh. Yang penting ketemu secara fisik dulu. Nggak bisa diabaikan juga dia ya teman-teman. Fans gitu loh. Dia punya imajinasi sendiri sih sebenarnya. Punya imajinasi sendiri tentang kamu, ngebayangin kamu ini siapa, kira-kira sekarang ini kamu tuh deket sama siapa, rumah kamu itu di mana sekarang, tinggalnya di mana, kalau kalian yang jauh ya, seperti apa. Kalau ngobrol sama kamu tuh pasti seneng deh, gitu pikiran dia. Jadi di sini dia sudah mempelajari kamu dengan baik ya. Karena ada strategi di sini, nggak mungkin dia nggak ngumpulin informasi tentang kamu, pasti sudah mengumpulkan informasi. Dan udah dicatat poin pentingnya apa. Wah, sampai segitunya loh. Ada kartu kemelekatan atau kartu the devil di sini, ya. Wow. Ada Scorpio, ada Gemini, ada Aries, ada Leo, ada Capricorn, ada Pisces, ada Virgo, ada Aquarius, Capricorn terakhir udah. Ya ada Sword di sini, ada Gemini. Ya itulah zodiak-zodiaknya ya, zodiak-zodiaknya yang ngebuat kamu tuh keblinger. Ada juga Taurus, juga ada Libra ya. Aku ngeliatnya di sini. Jadi apa yang membuat dia makin sayang sama kamu adalah pure kepribadian kamu. Kepribadian kamu yang aneh, yang menawan, yang unik. Terus itu fans kamu kali. Kamu tuh orangnya asik banget. Tuh, kamu tuh real ya. Dia bilang kamu tuh orangnya real. Kamu tuh orangnya kayak mengutarakan kalau kamu suka. Kamu bilang suka, enggak ya enggak. Kamu merupakan cintanya dia, cinta dia yang sebenar-benarnya. Di luar dari pasangan resmi, di luar sama siapapun dia berada. Dia open mind ya. Mungkin kamu bukan yang perfect, tetapi dia di sini nerima kamu loh. Mungkin malah kamu yang milih-milih ya. Dia cuma bilang, udahlah kamu jangan hidup dengan bayang-bayang masa lalu, udah lepasin aja mantan kamu itu yang gak berguna.
Di sini, wow, ada heart to heart conversation dalam, teman-teman. Dia tuh berharap suatu hari bisa mengungkapkan obrolan yang dalam, kejujuran, perasaan dia, dan dia pengen tahu perasaan kamu ke dia tuh gimana, nyaman juga nggak. Dia pengen tahu, kalau ketemu lagi ya, dia pengen tahu kamu di sini. Getting to know each other. Getting to know each other. Saling lebih kenal lagi. Kalau dulu ada salah paham, dibenahi. Itu maunya dia ya. Kita akan lihat di sini orang ini ada di mana. Sama aku akan ambil 10 kartu. Di manakah dia? Di sini dia ada yang di tempat jauh. Ada tempat jauh ya, aku lihatnya. Di sebuah tempat yang sebetulnya jauh, mungkin dekat sama gunung. Mungkin daerah-daerah mana ya? Kalau di Jakarta, di luar Jakarta lah. Pokoknya di luar kota kamu. Kalau misalnya tempat kamu di gunung ya, dia orang yang deket-deket situ sama kamu. Kemudian di sini ada yang mungkin bekas tetangga atau agak jauh tapi dalam satu area yang sama. Di sini aku melihatnya, oke. Ada yang internasional ya, ada yang beda pulau atau beda negara di sini. Aku lihatnya orang luar. Ini sama ya, di daerah-daerah yang adem atau mungkin dekat gunung. Kok nggak ada yang di laut ya teman-teman? Dan di sini adalah ya di kota besar kayaknya ya, karena di sini kan ada singgasana, ada apa, mungkin dalam rumah, anak rumahan, nggak jauh dari kamu, mungkin ini satu area, tapi dia orang rumahan bisa jadi. Misalnya meski dalam area Jabodetabek, ada yang beda sini Jakarta Bogor ya, terus di sini ada yang ya agak apa ya, satu area tapi agak jauh gitu. Masih ada di tempat ini. Kalau ini ya mungkin ya, kalau kamu mungkin udah pindah atau gimana, dia tuh masih di rumah lama gitu loh, di tempat yang lama. Di sini ada yang internasional, beda negara, seperti itu orangnya. Rata-rata orangnya lembut, dewasa, sometimes tindakan dia kekanak-kanakan, tapi kalau dari umur bisa di sini sepantaran atau lebih tua. Aku lihatnya begitu karena banyak sekali sosok orang tua di sini, ya. Oke, teman-teman, kira-kira itulah seseorang yang kayaknya sih masih fans sama kamu, masih kayak ingin kamu, dia orangnya. Kalau kamu udah dapat orangnya, afirmasiin, tapi kalau kamu nggak suka jangan ya. Oke teman-teman, see you when I see you besok hari Senin. Dan kalau misalnya udah yang cuti, ya mudah-mudahan liburan tahun barunya semakin baik. Dan rencana-rencana kita ke depan di tahun 2022 yang terpending di 2021 bisa terrealisasi. See you when I see you, I love you, bye-bye.